Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan. Kami juga bersyukur Tuhan, karena di dalam ibadah ini, kami akan mendengarkan sabda Tuhan dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dialah Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami untuk mengerti dan juga memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh mahasiswa kami, baik yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing atau dari tempat masing-masing, dan seluruh mahasiswa yang ada dalam ruangan ini. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semua, sehingga kami dapat konsentrasi dan menikmati firman Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat di tangan Tuhan pada sore hari ini. Karuniakan kemampuan untuk bisa menjelaskan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua, sehingga kami mudah mengerti dan Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mempersembahkan waktu ini dan seluruh hidup kami kepada Tuhan di bawah bimbingan dan kontrol Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kita semua. Dan secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan peluang untuk dapat melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Dan juga kita bersyukur pada Tuhan karena beberapa hari yang lalu, secara khusus pada hari Sabtu tanggal 22 kemarin, kita sudah mengikuti pertandingan futsal dan bersyukur Tuhan menganugerahkan juara 2 kepada STT Jepri Jakarta. Puji Tuhan. Dan kami menyampaikan terima kasih untuk tim futsal yang telah melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Tidak ada yang patah kaki. Ya, puji Tuhan. Iya, iya. Mainnya sangat baik dan banyak sekali hal yang kita dapatkan dari persekutuan bersama dengan STT-STT yang ada. Ya, dari 17 STT kita main 4 kali, kita kalah 1 kali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan juga Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ulangi, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul atau tema firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita pada sore hari ini adalah berbagi dan peduli terhadap sesama sebagai wujud mengisi panggilan misioner gereja. Ibrani 10 ayat 24, demikian sabda Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jenuh jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, lanjut saja slide-nya. Diklik saja. Di sini tidak jalan. Ya. Oh, di sini jalan. Oke. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini sangat jelas kepada kita bahwa Tuhan ingin kita berbagi dan peduli kepada sesama. Nah, apa arti berbagi dan peduli ini? Ya, apa arti berbagi dan peduli? Arti berbagi dan peduli adalah menciptakan rasa empati, ya, menciptakan rasa empati melalui perilaku bersedia untuk mendengar, ya, bersedia untuk mendengar. Hari-hari ini ada begitu banyak orang ada dalam persoalan, ada dalam masalah, dan mereka tidak bisa menceritakan atau tidak bisa mengeluarkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan mereka karena tidak ada yang mau mendengar mereka. Ya, tidak ada yang mau mendengar mereka. Jadi berperilaku atau bersedia untuk mendengar, ini adalah salah satu aspek yang harus kita miliki sebagai orang yang mau berbagi dan peduli kepada orang lain. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati orang lain. Ini juga merupakan aspek yang sangat penting dalam hal kita berbagi dan peduli kepada orang lain. Orang ingin dihargai tetapi tidak mau menghargai orang lain. Orang ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan minta kepada saudara dan saya untuk saling menghargai satu dengan yang lain dan juga saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian penuh dengan pengertian, murah hati, dan bersedia memberi waktu dan perhatian kepada orang lain. Kemudian bersedia mencari informasi yang diperlukan. Itu adalah arti dari berbagi dan peduli. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagi dan peduli yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10, ini merupakan penerapan praktis dari ajaran tentang penebusan Yesus Kristus yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang berdosa. Dan ini juga merupakan bentuk ungkapan terima kasih dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sisi yang lain, sikap peduli terhadap sesama juga merupakan penerapan dari hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya seharusnya dapat berbagi dan peduli terhadap sesama. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita berbagi dan peduli kepada orang lain. Kita akan melihat beberapa cara atau beberapa prinsip yang dapat saudara dan saya lakukan pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-24, bagian yang ke-A. Di sana dikatakan saling memperhatikan. Jadi cara yang pertama adalah saling memperhatikan. Kata saling memperhatikan di sini artinya tidak mementingkan diri sendiri,
melainkan sebagai orang percaya harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Cakupan saling memperhatikan ini meliputi bidang jasmani, meliputi bidang moral, dan juga meliputi bidang rohani. Kita memperhatikan yang pertama, bidang jasmani. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saudara mau berbagi dan peduli kepada mereka yang menderita kekurangan? Ya, apakah kita mau berbagi dan peduli kepada mereka yang menderita kekurangan? Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana tertulis, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Secara jasmani, ada begitu banyak orang membutuhkan pertolongan dari saudara dan saya. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Dari bidang moral, kita memperhatikan, pertanyaannya adalah, apakah saudara yang rohani peduli kepada mereka yang jatuh ke dalam dosa? Banyak orang yang mengatakan diri rohani, tetapi tidak mau peduli kepada mereka yang jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bidang moral, tuntutan kepedulian dari firman Tuhan kepada saudara dan saya adalah, ketika kita menganggap atau ketika kita merasa rohani dari yang lain, mari kita memperhatikan orang-orang yang lemah dan jatuh, dan kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan di dalam Galatia pasal yang ke-6, 1 dan 2, di situ juga menjelaskan tentang peduli kepada mereka yang lemah iman. Di antara kita, di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada begitu banyak orang yang lemah imannya, mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi. Ya, selain mudah terpengaruh, mudah juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang rohani, mari kita juga memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah imannya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua, di situ dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kamu yang rohani, dikatakan di sini, harus memimpin orang yang lemah itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bidang moral ini, di sini kita melihat sudah sangat jelas kepada kita bahwa kita yang rohani, mari kita membantu mereka yang jatuh dan kita menolong mereka yang lemah imannya. Kemudian di bidang rohani, kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Pertanyaannya adalah, apakah saudara memiliki kepedulian terhadap tetanggamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang sedang menuju kebinasaan?
Apakah ada kepedulian terhadap mereka? Adakah perasaan berhutang dalam jiwa saudara dan saya terhadap tetangga-tetangga kita yang belum percaya dan mereka sedang menuju kebinasaan yang kekal? Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara dan saya yang terlebih dahulu telah diselamatkan dalam kasih anugerah Tuhan, mari kita memiliki sikap peduli kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Paulus berkata seperti seorang yang memiliki hutang kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, biarlah tuntutan hutang itu mengganggu jiwa kita untuk terus mau peduli dan mau menolong mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan yang berikut terkait dengan bidang rohani ini. Apakah saudara memiliki kepedulian terhadap kota di mana saudara tinggal dengan duduk menangisinya? Ya, apakah saudara berpuasa untuk orang-orang jahat yang ada di kota itu? Dan apakah saudara dan saya berdoa untuk kesejahteraan kota itu? Yeremia pasal 29 ayat 7 sangat jelas, kalau kota itu sejahtera, maka orang-orang percaya yang hidup di dalam kota itu pun akan menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di kota kita masing-masing. Kami ada di Jakarta, Bapak Ibu ada di kota masing-masing. Tentu saudara sendiri dan kita sendiri bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di kota kita. Apakah di sana ada orang-orang yang jahat? Apakah di sana ada kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan dan lain sebagainya? Apakah kita hanya mau melihat keberadaan mereka? Atau kita hanya menonton saja tentang kejahatan mereka? Atau kita memiliki hati yang peduli? Atau kita memiliki hati yang empati kepada orang-orang jahat ini? Dan kita duduk menangisi mereka. Kita duduk menangisi mereka dan kita berpuasa untuk mereka, agar mereka juga dijamah oleh Tuhan dan mereka boleh bertobat kepada Tuhan. Dan kita berdoa untuk kota di mana kita ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling memperhatikan dengan berbagi dan peduli kepada sesama adalah instrumen untuk saling menguatkan dan dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menghidupi kata peduli dan berbagi, sebenarnya itu merupakan instrumen yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling menguatkan dan juga dikuatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kita melihat kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-10 bagian yang ke-B, ya. Bagian yang ke-B. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk bisa peduli dan saling berbagi kepada sesama adalah saling mendorong dalam kasih. Saling mendorong dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani ini menyadari bahwa manusia akan menjadi lemah dan manusia akan menjadi mudah jatuh jika mereka tidak saling memperhatikan dan juga tidak saling mendorong dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-25, kalau saudara memperhatikan di sana penulis menekankan agar pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan itu tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tanpa peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun di situ dikatakan, marilah kita saling menasihati, saling memperhatikan, dan saling peduli terhadap satu dengan yang lain. Dan marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat
ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling mendorong dalam kasih adalah salah satu cara untuk kita saling menguatkan yang lemah, untuk kita saling mengangkat yang jatuh, dan untuk kita saling menghibur satu dengan yang lain. Dan biarlah kita semakin giat melakukan saling mendorong dalam kasih ini. Biarlah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberikan nasihat kepada satu dengan yang lain. Kemudian juga menegur satu dengan yang lain. Itu merupakan cara kita untuk mendorong seseorang untuk maju di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga masih dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 bagian yang ke-C. Saudara bisa melihat di sana cara yang dapat kita lakukan untuk saling peduli dan berbagi kepada orang lain adalah saling mendorong dalam pekerjaan baik, ya, dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang terakhir ini mengajarkan tentang hidup dalam kasih yang diwujudkan dengan berbuat baik kepada sesama. Melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama itu memacu saudara dan saya untuk saling memberi teladan yang baik dan juga untuk berlomba-lomba menunjukkan cara hidup yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berbuat baik itu adalah cara hidup yang mulia. Berbuat baik itu adalah teladan hidup yang baik. Mari saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berlomba-lomba menjadikan diri kita teladan dalam hal berbuat baik, menjadikan diri kita mulia dalam hal melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Misalnya, lanjut satu slide. Misalnya, kita bisa mendoakan orang lain. Ini sebuah sebuah hal yang mungkin sangat mudah kita lakukan, ya. Kita bisa mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu tentu bagaimana kita bisa bergumul dengan jiwa mereka yang ada dalam persoalan atau jiwa mereka yang ada dalam masalah. Mendoakan orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, mendoakan mereka yang jauh dari Tuhan, mendoakan mereka yang ada di dalam penjara dan seterusnya. Itu adalah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita atau kepada orang lain. Berdoa bagi mereka yang menuju kebinasaan. Ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan dan mereka membutuhkan kasih Tuhan yang bisa kita lakukan dari tempat kita karena kita tidak bisa pergi jauh. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi mereka. Ada begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Mari ambil satu suku, ambil dua suku, atau ambil 3 suku untuk saudara doakan setiap kali saudara duduk menyembah kepada Tuhan. Suku apa saja silakan saudara angkat dan doakan mereka. Kita tidak tahu cara Tuhan menyelamatkan mereka, tetapi tugas saudara dan saya adalah bagaimana kita mendoakan suku-suku ini. Di Pulau Jawa, suku Sunda adalah suku yang terbesar yang ada di Pulau Jawa selain suku Jawa. Mari ambil bagian untuk mendoakan suku ini. Biarlah mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan. Selain daripada itu, cara yang bisa kita lakukan adalah membangkitkan semangat teman kita yang putus asa. Hari ini ada begitu banyak orang yang putus asa karena begitu banyaknya masalah kehidupan yang mereka alami. Tetapi saudara yang kuat, yang memiliki semangat yang hebat, mari jangan biarkan teman-teman kita yang putus asa itu tetap ada dalam keputusasaan mereka. Mari bagaimana cara kita mengajak mereka untuk bangkit,
Bagaimana cara kita memotivasi mereka untuk maju dan terus mendorong mereka untuk terus meraih cita-cita yang masa yang akan datang. Kami mau melihat semua mahasiswa yang masuk dalam semester ini, mereka 4 tahun ke depan harus selesai dari STT Jepri Jakarta. Tidak ada yang putus di tengah jalan karena putus asa dan lain sebagainya. Mari angkat teman-temanmu yang putus asa dan berikan semangat kepada mereka untuk maju bersama. Selain daripada itu, kita juga bisa membangkitkan semangat dari keluarga kita. Ya, kadang-kadang keluarga kita tidak begitu semangat untuk melihat perjuangan anak-anak karena begitu banyak beban yang mereka pikul, begitu banyak beban yang mereka tanggung, sehingga mereka mulai putus asa dengan berkata, kami sudah tidak sanggup lagi membiayai studi saudara untuk lebih lanjut. Mari saudara yang sedang berjuang, berikan semangat kepada orang tua dengan berkata bahwa aku akan berjuang semaksimal mungkin dan seterusnya. Ya, saya waktu pelayanan Acong pernah memberikan kesaksian dan saya sangat diberkati dengan kesaksian. Bagaimana orang tua tidak mendukung dalam studi dan tanggal 29 nanti akan diwisuda. Ya, yang hadir Opung ya. Wah. Yang hadir yang datang dari Sumatera ke Jakarta, Opungnya akan datang, ya. Tapi kesaksian untuk sampai kepada tahap di mana akan diwisuda tanggal 29 itu adalah langkah-langkah yang berat yang dilaluinya. Tetapi puji Tuhan, ya, ketika dia memiliki tekad, semangat, tidak gampang putus asa dan terus melakukan tugas-tugas dengan baik, pada akhirnya kita melihat ternyata bisa juga, ya, bisa juga wisuda. Walaupun keluarga mungkin tidak memiliki semangat untuk mendukung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau keluarga tidak memiliki semangat untuk mendukung, saudaralah yang memberikan semangat kepada keluarga. Ya, semangat kepada keluarga, supaya keluarga tetap bisa memiliki harapan yang kokoh terhadap anak yang mereka sekolahkan. Selain daripada itu, kita juga bisa membangkitkan semangat dari orang lain. Nah, orang lain ini Bapak Ibu, kalau saudara memperhatikan di lingkungan atau di mana kita tinggal hari ini di Jakarta, ada begitu banyak orang yang kurang semangat hidupnya. Ya, banyak yang putus asa dan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini kita menyaksikan luar biasa, saudara. Ya, mereka tidak memiliki semangat hidup, bahkan ada banyak yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri dan seterusnya karena tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Dan ini adalah tugas saudara dan saya. Ketika Tuhan selamatkan kita, mari sikap peduli itu harus kita miliki. Sifat empati dalam hidup kita harus terus kita pelihara dan harus terus kita hidup. Supaya apa? Supaya kita ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak memiliki harapan ini, kita bisa memberikan harapan kepada mereka. Kita bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga bisa mengantar mungkin makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kita tidak tahu mana mereka yang membutuhkan. Di Jakarta ini ada banyak sekali orang-orang yang tinggal di bawah jembatan. Ada banyak mereka yang ada di panti-panti asuhan. Dan ada mereka yang tinggal di jalanan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajar di satu tempat. Salah satu program dari perguruan itu adalah mereka mewajibkan mahasiswa untuk membagi atau peduli kepada mereka-mereka yang ada di jalanan. Ya, dan saya pernah mengikuti kegiatan mereka. Ya, mereka hanya mengumpulkan satu kelas itu, mereka mengumpulkan hanya 25.000 satu orang. Dan mereka bisa membeli nasi bungkus, kemudian mereka pergi membawa makanan itu ke mereka yang membutuhkan. Dan orang-orang yang menerima itu, mereka menerimanya dengan senang hati. Dan mereka sangat berterima kasih kepada mereka yang peduli.
Ya, ketika kita sampai kepada tahap itu dimulai dari rasa empati dan kepedulian di dalam hati saudara dan saya. Selain daripada itu, Bapak Ibu, kita juga bisa menyatakan terima kasih kita dengan cara yang unik kepada orang lain. Ya, berterima kasih dengan cara yang unik kepada orang lain ini bisa kita lakukan. Ya, mungkin nanti acara Natal atau waktu Natal kita bisa bawa kado ke ketua RT kita, ya, bawa kado kasih buah apel, buah apa, kasih ke RT kita, RW kita, atau kita kasih tetangga kita. Ya, kalau saya dengan keluarga di rumah, kami selalu memberikan rasa terima kasih kepada satpam kami, ada 3 orang. Pada waktu Natal kami selalu berikan mereka kado sebagai ucapan terima kasih karena 1 tahun mereka sudah menjaga rumah kami. Karena rumah kami paling depan, jadi kalau kunci motor itu biarkan saja di motor. Kadang-kadang karena satpamnya ada di depan rumah. Ya, dan rasa terima kasih itu kami selalu berikan. Pada akhirnya satpam itu sangat senang dengan keberadaan kami di situ. Ya, jadi kalau saya pulang dari kampung karena saya suka kopi, saya bawa kopi, saya kasih juga kepada mereka yang jaga. Dan mereka sangat senang. Walaupun saya sendiri nanti ikut duduk minum kopi bersama dengan mereka juga. Ya, mereka senang sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, itu hal-hal yang sangat kecil yang bisa saudara dan saya lakukan, tetapi itu sangat menyentuh hati dari orang-orang yang menerima kepedulian dari kita. Saudara dan saya bisa mempraktekkan itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ucapan terima kasih juga bisa kita berikan dalam bentuk bunga atau dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Itu sangat berkesan, ya. Kalau sama pacar ya kasihlah bunga, terima kasih sudah mendoakan gitu ya. Kasih bunga mawar, bunga apa lagi? Ya. Itu sangat terkesan, ya. Karena biasanya itu akan disimpan baik-baik karena itu adalah kenang-kenangan, ya, kenang-kenangan yang indah sekali gitu. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah 3 cara yang kitab Ibrani berikan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa peduli dan berbagi kepada orang lain. Yang pertama tadi dikatakan mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua mari kita saling mendorong dalam kasih. Dan yang ketiga mari kita saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Khotbah saya hari ini saya tutup dengan mengajak kita membaca ayat yang kedua tadi. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari biarlah firman Tuhan ini kita praktikkan dalam kehidupan kita untuk mau berbagi, peduli kepada sesama. Saya mengajak kita membacanya dengan bersuara. Mari kita membacanya dengan bersuara. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu kepada kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam dalam jiwa kami dan membangkitkan atau menggerakkan rasa kepedulian kami kepada orang lain. Kami tidak hidup sendiri. Kami hidup di tengah-tengah manusia yang begitu banyak di dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah melalui kepedulian kami kepada sesama, meneguhkan kami dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati seluruh kami yang telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangkannya lebih dalam lagi kepada kami, dan Roh-Mu yang kudus juga
yang akan menolong kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih buat lawatan Tuhan kepada kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.